Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Automatisasi Kantor, yang beranggotakan yang pertama Dewi Prasiska Boru Manurung, yang kedua Juniwati Sagala, yang ketiga Muhammad Sapri, yang keempat Nufirman Lauli, yang kelima Rohaya, yang keenam Ruth Sriharta Lumban Raja, dan yang ketujuh Cynthia Lorenza Simarmata. Baiklah, yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa itu automatisasi kantor? Automatisasi kantor adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Sistem elektronik formal dan informal terbagi dua bagian. Yang pertama, komunikasi informasi. Yang kedua, orang-orang yang ada di dalam dan di luar perusahaan. Pengguna otomatisasi kantor dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, manajer. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, sekretaris. Dan yang keempat, pegawai administrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan otomatisasi kantor di tahun awal, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua adalah pembaruan proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya itu adalah perangkat otomatisasi kantor ada 11. Yang pertama itu adalah pengolahan kata atau word processing. Yang kedua adalah surat elektronik atau email. Yang ketiga adalah pesan surat atau voicemail. Yang keempat adalah kalender elektronik atau elektronik kalender. Yang kelima adalah konferensi audio dan audio konferensi. Yang keenam adalah konferensi video atau video konferensi. Yang ketujuh adalah konferensi komputer atau komputer konferensi. Yang ke-8 adalah transmisi facsimile atau fax. Yang ke-9 itu ada video teks. Yang ke-10 pencitraan atau image, stroge dan retrieval. Yang ke-11 adalah desktop publishing. Selanjutnya ada kantor virtual. Kantor virtual itu adalah pekerjaan dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi. Perkantoran semu muncul ketika orang tidak bekerja lagi secara tradisional pada suatu gedung kantor, tetapi mereka dapat bekerja dalam perjalanan atau mereka bekerja sambil liburan. Perkantoran semu ini disebut juga dalam nama karyawan itu adalah menggunakan perangkat komputer dan media telekomunikasi serta melakukan akses ke jaringan komputer dan database perusahaan untuk melakukan komunikasi antar karyawan dan dapat menggunakan email dan voicemail. Manfaat telekommuting ini bagi pimpinan perusahaan adalah yang pertama, dapat menyatakan tenaga kerja yang luas dan berbagi jenjang dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas penugasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan rekrutmen tenaga kerja. Manfaat bagi karyawan perusahaan adalah yang pertama, dapat meningkatkan fleksibilitas kerja. Yang kedua, dapat menghemat biaya. Ketiga, mengurangi tingkat stres. Yang keempat, memiliki empowerment. Yang kelima, mengurangi berbagai gangguan. Yang keenam, meningkatkan peluang dan menciptakan komunikasi yang lebih baik dengan pihak manajemen dan rekan kerja. Manfaat bagi masyarakat yaitu kualitas udara dan lingkungan membaik. Yang kedua, komunikasi sumber energi semakin menurun. Yang ketiga, menurunnya kemacetan lalu lintas. Dan yang terakhir, hubungan rasa kekeluargaan sebagai warga masyarakat itu meningkat.
Baiklah, saya Muhammad Sapri akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Kali ini tentang kerugian dan keuntungan kantor virtual. Nah, kantor virtual itu apa? Kantor virtual ialah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat itu mendukung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Ada kerugian dan kelemahan dari kantor virtual. Kita bahas dulu tentang keuntungan ya. Keuntungannya itu yang pertama pengurangan biaya fasilitas, yang kedua pengurangan biaya peralatan, yang ketiga jaringan komunikasinya yang formal, keempat pengurangan penghentian kerja, dan yang kelima yaitu kontribusi sosial. Kemudian kerugian daripada kantor virtual itu ada 3. Yang pertama, rasa tidak memiliki. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan, dan semangat kerja yang rendah. Baiklah, terima kasih dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya Sapri, yaitu strategi yang disarankan. Adapun strategi yang disarankan ialah 1. Sediakan sumber daya komputer. 2. Sediakan akses ke sumber daya informasi. 3. Sediakan perlengkapan non-komputer. 4. Gunakan konferensi telepon. 5. Sediakan pertemuan rutin. Dan yang terakhir, lakukan rutinitas kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kita. Halo, saya Nofirman Lauli akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu organisasi semu. Organisasi semu atau virtual organization adalah suatu organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan sumber daya manusia dan ide-ide. Organisasi ini menekankan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan, perusahaan harus mampu menyesuaikan dengan berbagai peluang dengan menyajikan keunggulan kompetensi dan teknologi kelas dunia atau world class secara transparan agar dapat menciptakan suatu solusi dalam melakukan hubungan bisnis dengan pelanggan yang terintegrasi berdasarkan azas saling percaya atau Golden Man tahun 1995. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang organisasi semu. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan apa itu organisasi semu, dan sekarang saya akan memberikan sedikit alasan perusahaan membentuk organisasi semu itu sendiri. Ada berbagai alasan yang diterapkan perusahaan atas dibentuknya dari organisasi semu itu sendiri. Yang pertama, ini berfungsi dengan alasan untuk berbagi risiko dan infrastruktur yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah menghubungkan kompetensi inti yang melengkapi, dan ini artinya bahwa dalam setiap lingkup perusahaan itu suatu kemampuan ataupun suatu ide dari setiap perusahaan dalam bidang divisi yang satu dengan divisi yang lainnya saling memiliki ketergantungan untuk bisa melengkapi hal-hal pencapaian yang ingin ditargetkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan berbagai fasilitas dan penguasaan pasar. Hal ini berguna juga bahwa adanya suatu ide dan kemajuan dalam teknologi bagi perusahaan itu sangat menguntungkan, karena di mana ini dapat membantu perusahaan dalam peningkatan pangsa pasar di kawasan luas masyarakat. Yang keempat adalah untuk mengakses pangsa pasar atau market share dan pasar baru atau untuk kepentingan loyalitas pada pelanggan. Hal ini berguna bahwa setiap perusahaan harus lebih aktif untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Dan kita di sini sebagai perusahaan itu menerapkan tujuan utamanya adalah memberikan kepuasan kepada customer ataupun pelanggan perusahaan tersebut, sehingga hal ini dapat meningkatkan pangsa pasar untuk kedepannya. Dan untuk terakhir adalah
untuk melakukan perpindahan dari menjual produk ke usaha menjadi suatu solusi. Itulah alasan kenapa banyak perusahaan itu membentuk organisasi semu, dan ini memiliki tujuan tersendiri dari setiap perusahaan yang membentuknya.